Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, salam jurnalistik Syams Man 1 Medan. Bersama saya Muhasanah Nasution dalam wawancara eksklusif jurnalistik Syams. Sobat Mansa, Indonesia merupakan negara yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena keberagaman yang sangat luar biasa di Indonesia ini, sangat penting diterapkannya moderasi beragama, yaitu suatu sikap menerima dan menghargai sebuah perbedaan sebagai sunnatullah diikuti dengan pemahaman agama yang baik. Alhamdulillah, Kementerian Republik Indonesia mengadakan ajang moderasi beragama, yang mana ajang ini akan melahirkan inisiator-inisiator moderasi beragama di berbagai sudut Indonesia untuk menyebarluaskan berapa pentingnya moderasi beragama ini. Sobat Mansa, saat ini di samping saya sudah ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa yang langsung saja kita sapa. Pertama ada Bapak Haji Ahmad Kosbi SAGMM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik dan ceria. Alhamdulillah. Nah, lalu selanjutnya ada Fatimah Muharami Pohan selaku inisiator moderasi beragama perwakilan dari Sumatera Utara. Halo Fatimah, sehat hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik Sobat Mansa, yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Haji Ahmad Kosbi SAGMM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak, kita ketahui bersama bahwa Fatimah Muharami telah menjadi perwakilan inisiator moderasi beragama. Tidak hanya mewakili secara personal atau suatu instansi saja, tetapi sudah mewakili Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana tanggapan Bapak selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap satu pencapaian prestasi yang diraih ini? Alhamdulillah, yang pertama kita senang dan bangga bahwa inisiator muda moderasi agama Sumatera Utara ini terpilih dari siswa madrasah kita dari Man 1 Medan. Dengan adanya inisiator muda moderasi beragama ini, kita berharap bahwa siswa-siswi atau kaum milenial ini bisa memahami arti bernegara, cinta berbangsa, sayang dan kuat beragama, tahu mereka seketika kapan dia menjalankan dan memahami agamanya, dan kapan dia untuk menjalankan sebagai rakyat dan warga negara Republik Indonesia. Jadi nilai-nilai agama yang ada di Pancasila dijalankan dan menerima perbedaan yang ada. Mulai dari beda suku, beda bangsa, beda budaya, beda bahasa, beda gaya. Tapi yang pasti tetap kita terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harapkan sekarang ini kaum milenial, siswa-siswi SMA, SMP, Sanawiyah, Aliyah ini, kita harapkan memahami ini agar lebih cinta ke agamanya dan lebih cinta juga berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Baik, begitu ya Pak. Berarti memang sangat luar biasa karena agar nanti siswa-siswi, remaja-remaja terkhususnya saat ini dapat menjalankan hidupnya dengan cinta negara, tapi juga memahami agamanya dan juga bermoderasi beragama. Iya. Nah Pak, selanjutnya berbincang mengenai moderasi beragama ini Pak. Kita ketahui bahwa hal ini sangat penting diterapkan di Indonesia, di mana negara kita ini bercorak dengan keberagaman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, seberapa penting moderasi beragama ini diimplementasikan pada seluruh sekolah di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Utara ini Pak, bahkan sampai dipertandingkan sampai tingkat nasional Pak. Moderasi beragama ini merupakan satu program unggulan Kementerian Agama. Kenapa dia jadi unggulan dan prioritas? Saat ini kita lihat geografis negara Republik Indonesia yang sangat ganjil dan unik di dunia ini. Eropa itu satu benua didukung berbagai dan berpuluh negara tidak aman. Arab
itu satu benua didukung berbagai negara perang. Kita Indonesia ini yang berserakan di ribuan pulau. Beda agama, beda suku, beda budaya. Tapi kecintaan kita dengan negara Republik Indonesia ini kita tetap sampai hari ini utuh. Masih menyatu. Kenapa? Karena nilai-nilai agama yang menciptakan dan menjadikan Pancasila itu menjadi perekat di antara seluruh anak bangsa ini. Datang Islam begini sebagai bermarok untuk bernegara, ada uhwah watonia, ada uhwah Islamia, ada uhwah basoria. Mungkin di ajaran agama Kristen ada cinta kasih, di Buddha ada lagi ajaran, di Hindu ada lagi, sekarang di Konghucu, di Katolik. Nilai-nilai agama yang menjadikan Pancasila itu, yang ada 5 sila, kemudian dikembangkan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 4 pilar bernegara itu harus disesuaikan dan disejajarkan dengan ajaran agama kita. Agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak ada yang salah di yang 4 pilar itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Ini nggak ada yang salah di agama manapun. Nah, makanya kita tidak pernah atas nama moderasi beragama menerima negara ini negara agama. Negara Islam nggak mungkin. Akan pecah, akan hancur kita, akan berkeping-keping, nggak ada nyaman. Kita buat agama Kristen seperti itu juga. Dibuat Katolik, enggak juga. Tapi seperti yang dibuat konsep bahwa negara tidak mengurusi agama, tapi negara memfasilitasi agama yang ada di Indonesia. Dibantunya rumah ibadahnya, dibantunya perlengkapan yang dibutuhkan di rumah ibadah. Tapi tidak pernah menyalahkan apa konsep-konsep ibadah yang ada di agama itu. Misalnya, Islam mau berkunut, tidak berkunut, nggak pernah diurus negara. Misalnya di Islam, hari rayanya hari ini satu, besok satu, nggak pernah diurus negara. Tapi tetap negara memfasilitasinya bagaimana saling menghargai sesama agama atau antar agama. Jadi kita lihat suku, budaya yang berbeda di Indonesia yang unik ini hanya ditopang satu negara Republik Indonesia. Bisa kita utuh dan padu. Nah, makanya dengan moderasi beragama ditanamkan pemahaman pengertian tentang moderasi beragama ke siswa-siswi kita ini biar lebih cinta kepada negara Republik Indonesia. Masya Allah. Ya. Berarti dengan nilai-nilai moderasi beragama inilah yang nantinya yang akan mempererat seluruh siswa-siswi seluruh masyarakat yang ada di berbagai sudut Indonesia. Dan menjaga keutuhan bangsa kita yang bertabur berserakan di ribuan pulau. Nggak ada yang mau merdeka, nggak ada yang mau lari dari Indonesia. Kita misalnya Kenias, mayoritas Kristen, nggak apa-apa, datang tamu kita, ini saudara kita, sebangsa setanah air. Kalau bisa kita ciptakan di milenial ini, di siswa-siswi ini, kecintaan itu ada yang lebih agama lain. Misalnya satu prestasi, nah, sebagai anak bangsa, kita tetap mensupportnya dan senang. Nah, contoh, kalau yang disebut contoh moderasi itu, si Messi tidak orang Indonesia, tidak Islam. Dia orang Argentina, agamanya Kristen, karena dia main bolanya luar biasa, pendukungnya segala agama tepuk tangan asal main. Kenapa itu orang Argentina? Kenapa kita yang sama di Indonesia ini? Ada misalnya Islam atau Kristen Katolik, ada prestasi dunianya. Kita harus tepuk tangan juga bangga kita.
Seketika itu kita tidak senang melihatnya. Tidak satu agama saya itu. Itulah yang tidak moderasi itu. Jadi seperti itu. Baik, Sobat Mansa. Berarti di tengah-tengah masyarakat kita ini yang sangat beragam, moderasi beragam ini sangat penting diterapkan, di mana juga untuk keutuhan negara berbangsa kita. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada Fatimah Muharami Pohan selaku inisiator moderasi beragama perwakilan Sumatera Utara. Nah, baik Fatimah, sebagai perwakilan Sumatera Utara yang akan menjadi finalis inisiator moderasi beragama pada tingkat nasional ini, sudah bagaimana nih kira-kira persiapannya sejauh ini? Nah, untuk di final ini persiapan saya sudah 70%, jadi tinggal melengkapi implementasi saya yang belum terjalankan dan juga menyusun laporannya untuk dipresentasikan nanti. Yang lebih seperti itu, saya kembali. Walaupun di tengah-tengah kesibukan sebagai siswa MAN 1 Medan, tetapi tetap harus bermanfaat untuk remaja-remaja lainnya dan untuk membangun Indonesia. Nah, selanjutnya dalam mengikuti ajang ini, Fatimah menghadirkan Tudara atau Bersatu Dalam Nusantara yang mana diimplementasikan dengan sebuah aplikasi Tudara. Seperti apa aplikasi Tudara ini, serta apa tujuan dan sasaran dari aplikasi Tudara ini? Baik, izin menjawab. Untuk aplikasi Tudara ini, jadi sasarannya itu sebenarnya untuk publik, tetapi diperkhususkan untuk para remaja, khususnya siswa-siswi yang berasal dari sekolah campuran, yang dimana tujuan dari aplikasi ini adalah penunjang jarak jauh sekaligus sebagai tempat untuk konseling para remaja, karena kan kita tahu ya remaja itu kadang takut kalau misalnya ngomong secara langsung, jadi mereka bisa konseling dengan kami para agen Tudara secara anonim di aplikasi Tudara ini. Dan untuk aplikasi Tudara ini sendiri dia terdiri dari 4 fitur. Yang pertama itu ada fitur informasi Tudara, itu dia bercerita tentang apa itu Tudara dan juga kontak person yang bisa dihubungi. Lalu dia ada fitur aktivitas Tudara, dia berisikan dokumentasi dari para pengguna aplikasi Tudara ini. Dan juga ada fitur diskusi Tudara, jadi nanti para pengguna bisa saling berdiskusi tentang dokumentasi yang sudah diupload. Dan yang terakhir, fitur spesialnya itu ada fitur aduan Sobat Dara. Nah, disinilah para pengguna bisa menghubungi para agen Tudara untuk melakukan konseling. Insya Allah. Nah, selanjutnya terakhir untuk Bapak, bagaimana nih harapan Bapak untuk Fatimah Muharami yang akan menjadi perwakilan Sumatera Utara sebagai inisiator moderasi beragam? Harapan kita itu tentunya juara itu impian semua orang. Tapi lebih dari juara itu yang kita harapkan, bagaimana inisiator muda moderasi beragama ini jadi motor penggerak di Sumatera Utara. Kalau bisa nanti beliau ini bisa jadi duta moderasi beragama di Indonesia ataupun di dunia, itu terpulang nanti. Makanya di samping belajar, coba didalami bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi komunikasi yang terkait dengan moderasi, toleransi, dengan banyak kita nanti membaca tentang toleransi di berbagai negara di dunia ini. Kita bandingkan dengan Indonesia yang sangat kita cintai ini. Tadi udah saya buat gambaran geografis yang sangat unik dan aneh. Satu negara bisa digendongnya berpuluh suku di Indonesia aman dengan Pancasila dan pemahaman moderasi beragama. Sementara satu suku bisa pecah-pecah. Didukung berpuluh dan beratus negara, satu bangsa Eropa, bisa pecah, berkeping. Sampai hari ini Rusia Ukraina masih perang. Tapi kita yang memang rawan, sangat rawan Indonesia ini. Pulau Jawa beda, tidak menyambung dengan Indonesia, dipisah laut, Kalimantan lagi, Sulawesi lagi, Maluku, belum kepulauan kecil. Pulau Nias, Kepulauan Nias itu bukan itu saja, ada lagi pulau-pulau kecil yang ada orangnya hidup di pulau-pulau itu. Seperti itu se-Indonesia ini. Jadi kita syukuri, kita masih
bisa diikat dengan Pancasila. Kita lihat negara Yugoslavia, Uni Soviet, negara adidaya kuat, modern, persenjataannya militernya kuat, tapi hancur. Tapi kita negara Republik Indonesia hanya dengan modal Pancasila. Karena itu nilai-nilai agama dan hati nurani masyarakat Indonesia, siapa yang menghancurkannya, siapa yang mencoba merongrongnya, kita tersinggung. Jadi pemahaman-pemahaman inilah lewat moderasi beragama inisiator muda ini, karena ini sesuatu yang baru di kalangan siswa-siswi. Nah, ini kita gelorakan di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara ini jadi percontohan moderasi. Nah, jadi saat ini kita 2 kali dapat support dari negara, 2 penghargaan Harmony Award. Nah, yang ketiga ini pun kita dapat. Jadi yang ketiga lah dapat, tapi belum diserahkan. Ini bocoran aja lah dulu, bahwa untuk Kota Medan dapat yang ketiga kali Harmony Award. Itu penghargaan yang luar biasa tentang moderasi beragama di tingkat pemerintahan. Jadi dengan adanya ini nanti bisa si Fatimah jadi duta kita nanti. Sikop kecil dulu Medan, Sumatera Utara. Jadi boleh dikejar juara itu, tapi lebih dari itu, bagaimana ajang perlombaan ini dapat ilmunya yang bisa kita sosialisasikan di kalangan pelajar atau siswa-siswi. Masya Allah, amin Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan, yaitu Fatimah ini ya juara memang diharapkan, tetapi yang pastinya menjadi inisiator moderasi beragama ini dapat bermanfaat untuk seluruh pelajar-pelajar di Sumatera Utara. Nah, dari perbincangan ini juga Sobat Mansa, kita harus sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur berada di negara Indonesia yang memiliki berbagai suku, keberagaman yang luar biasa, tetapi mampu ditopang oleh satu negara. Dengan pastinya adalah cinta terhadap Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan terus kita sebagai remaja yang nantinya akan menjadi agen perubahan untuk Indonesia, mampu menciptakan Indonesia menjadi lebih baik dan tidak adanya perpecahan di masa depan. Mungkin itu dia perbincangan kita dengan Fatimah selaku inisiator moderasi beragama dan Bapak Haji Ahmad Kosbi SAGMM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Sekian dari saya, Muhasanah Nasution. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.